Salam saudaraku, selamat pagi. Saya berharap saudara-saudara semua, Bapak Ibu, tetap sehat di dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih beribadah walaupun secara online. Mari kita mulai kebaktian kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh hari ini datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami percaya di saat kami beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan berjanji, Tuhan akan memberkati roti makanan kami dan air minuman kami. Bahkan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Sekarang kami mohon supaya Roh Kudus yang memimpin kami, mengurapi kami Tuhan semua, khususnya hamba-hambamu yang melayani hari ini. Sehingga di saat kami memuji, menyembah, dengar suara Tuhan, ada suatu kuasa dan mujizat Tuhan turun dari surga. Seperti apa yang dialami oleh Paulus dan Silas, sehingga tiang-tiang penjara menjadi goyah. Pintu-pintu akan terbuka. Belenggu-belenggu si jahat akan terlepas. Bapa, inilah doa kami. Nyatakan kuasa-Mu kepada kami hari ini ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kalau hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2020 kita boleh bertemu lagi dalam ibadah online kita. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian kita yang pertama, bagaikan tanah yang kering. Demikianlah jiwa
kita menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita naikkan satu pujian ini berkat kemurahan-Mu. Karena berkat kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Karena berkat kemurahan Tuhan kita boleh dikuatkan dan kita beroleh damai sejahtera. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
dapat selalu berharap Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahan kami Tuhan, di dalam kelemahanku kuasamu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam beri pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kita mengangkat pujian ini Tuhan, hanya kepadamu dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian dalam kelemahanku. Kuasamu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam beri pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di firman Tuhan sambil kita angkat satu pujian ini, kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat
Sekarang hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Ya, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan Roh Kudus sementara kami mendengar firman Tuhan. Roh Kudus yang ambil alih pikiran kami, hati kami, perasaan kami, seluruh keberadaan kami. Roh Kudus boleh ambil alih sehingga boleh Tuhan iman kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, sehingga boleh kami semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Boleh kami melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Demikian juga yang memberitakan supaya boleh Roh Kudus yang ambil alih semuanya. Sehingga boleh kata-kata yang keluar dari bibirnya, boleh Tuhan sesungguhnya Engkau Tuhan yang boleh mengendalikannya. Bagimulah hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Minggu yang lalu saya menyampaikan sedikit mengenai meterai yang kelima dan yang keenam. Saya mengulangi lagi sedikit sebentar bahwa minggu yang lalu saya katakan bahwa tribulation atau penganiayaan besar-besaran itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dan yang kedua, bahwa rapture atau pengangkatan anak-anak Tuhan itu juga adalah sesuatu yang pasti terjadi. Demikian juga kedatangan Yesus kedua kalinya itu adalah pasti terjadi. Hanya mengenai waktunya kapan, tidak ada seorang pun di dunia ini, bahkan di sorga hanya Bapa sendiri yang tahu. Itu sebabnya Tuhan Yesus sering mengatakan kepada murid-muridnya, kalau ada yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan engkau percaya. Maknanya, artinya kalau ada yang berkata, kalau ada yang menginterpretasikan, menerjemahkan bahwa Mesias akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jangan engkau percaya. Karena itu adalah rahasia Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang kita tidak bisa mengerti. Itu surprise dari Tuhan, saudaraku. Surprise dari Bapa di surga. Yang kita tahu adalah hanya tafsirannya saja. Yang kita tahu hanya kemungkinan-kemungkinannya saja. Yang kita tahu hanya prediksi-prediksinya saja. Tapi kita tidak tahu kepastiannya. Tidak tahu kepastiannya. Kalau kita lihat, saudaraku, di dalam Alkitab, ya sangat jelas dikatakan bahwa di dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Di sana dikatakan bahwa Yesus akan datang, akan turun, saudaraku, ke muka bumi. Bersamaan pada saat itu ada bunyi sangkakala. Ketika sangkakala dibunyikan, maka Tuhan akan turun dari surga. Dan pada saat itu ada orang-orang yang mati dalam Kristus, mereka dibangkitkan terlebih dahulu. Barulah kita yang masih hidup, yang masih tinggal di muka bumi, kita juga akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah dibangkitkan tadi untuk menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Sangat jelas kalau kita lihat, saudaraku, di dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16 sampai 17 itu, bahwa Yesus datang ke muka bumi, ada tandanya. Itu tandanya seorang penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi,
Itu adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus. Dan itu adalah tanda juga bersama terjadinya rapture, diangkat anak-anak Tuhan dari muka bumi. Kalau kita lihat sekelumit saudaraku di dalam meterai yang pertama, kedua, ketiga sampai keenam, tidak ada tertulis di sana mengenai sangkakala. Yang ada sangkakala itu pada saat dibuka meterai yang ketujuh. Jadi kalau begitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali atau pada saat nanti terjadi rapture, itu berarti pada saat sangkakala dibunyikan, artinya apakah pada saat meterai yang ketujuh dibuka? Saya pun tidak mau berspekulasi, saudaraku. Walaupun memang firman Tuhan mengatakan bahwa nanti kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi itu ada tandanya, itu bunyi sangkakala. Tapi itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, saudara. Tuhan yang berdaulat atas waktunya. Kita hanya bisa menduga-duga saja. Itu sesuatu hal yang surprise dari Tuhan. Bahkan saudaraku di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-51 sampai 53 juga di sana dikatakan oleh Rasul Paulus, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa ini adalah suatu rahasia. Bahwa kita semua tidak akan mati. Tetapi kita akan diubah dalam sekejap mata, kata Paulus. Dalam sekejap mata artinya dalam kedipan mata. Dalam satu kedipan mata kita akan diubah. Yang masih hidup, yang masih tinggal di muka bumi, yang belum mati saudaraku, maka kita akan diubahkan dalam kedipan mata. Tapi kalau kita lihat di sana juga ada tandanya, yaitu apa? Di sana dikatakan ada trompet berbunyi, saudaraku. Ada trompet, ada sangkakala juga berbunyi. Ada nafiri berbunyi. Itu adalah satu tanda dan dikatakan di situ di dalam 1 Korintus itu pada saat nafiri yang terakhir. Pada saat nafiri yang terakhir, maka orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan dan kita yang masih hidup, saudaraku, akan diubahkan seketika dalam satu kedipan mata, sekejap mata kita diubahkan, saudaraku. Kalau orang-orang mati bangkit, mereka dalam tubuh yang tidak binasa lagi. Ya, dan kita juga yang masih hidup, yang masih tinggal di muka bumi akan diubahkan seketika mengenakan tubuh sorgawi untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kalau kita lihat, saudaraku, mengenai kedatangan Tuhan, yang kita tahu adalah ada tandanya, katanya. Tandanya ada bunyi sangkakala, ada bunyi nafiri. Pada saat itulah Tuhan Yesus turun dari sorga. Dan pada saat dia turun dari sorga, maka kita semua akan menyongsong dia di angkasa. Itulah namanya rapture. Sekali lagi, mengenai waktunya, saya tidak mau berspekulasi. Karena waktunya itu adalah bagian Tuhan. Bukan bagian saya. Bagian saya, bagian kita semua adalah mari kita semakin tetap waspada.
Mari kita terus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bisa pagi hari, bisa siang hari, atau bisa malam hari. Kita tidak tahu kapan. Tapi kita harus tetap waspada. Kita harus tetap siap-siap untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Dan saat ini, pagi hari ini saudaraku, ya saya akan membawa renungan yang sedikit berbeda ya dengan yang minggu yang lalu. Ya, jadi kalau saat ini ada pertanyaan, apakah wajar anak-anak Tuhan untuk mengalami kesulitan hidup? Karena kita tahu saudaraku, saat-saat ini ada banyak orang mengalami kesulitan hidup. Ada banyak orang yang mengalami keterpurukan ekonomi karena situasi virus corona di mana-mana. Di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banyak orang yang mengalami kekurangan kebutuhan pokok. Untuk membeli sesuatu mungkin bagi mereka sulit karena penghasilan mereka tidak ada. Mereka berhenti dari pekerjaan mereka, usaha mereka pun tutup, saudaraku. Jadi, kalau ada pertanyaan apakah wajar anak-anak Tuhan mengalami kesulitan hidup? Kita akan membahas ini dengan sungguh-sungguh. Saya akan baca dari Lukas 8 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Judulnya angin ribut diredakan. Ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Tuhan Yesus pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Kalau kita lihat saudaraku, bahwa pada saat terjadi gelombang ombak yang luar biasa di danau itu, murid-murid mereka ketakutan luar biasa. Saking ketakutannya mereka berkata bahwa mereka akan binasa, saudaraku. Karena ada gelombang terjadi ke dalam perahu mereka. Digoncang sedemikian itu. Padahal di dalam perahunya ada Tuhan Yesus. Kita lihat, simak baik-baik saudaraku. Di dalam perahu murid-murid itu ada Tuhan Yesus di sana. Tapi pada saat terjadi taufan, angin taufan yang begitu kencang menghantam danau itu saudaraku, maka air sudah mulai masuk ke dalam perahu mereka dan barangkali hampir tenggelam.
Itu sebabnya mereka berteriak-teriak. Mereka ketakutan luar biasa bahwa mereka nanti akan ditimpa malapetaka yang luar biasa, yaitu kematian di tengah lautan, saudaraku. Untunglah pada saat itu mereka ingat, oh ada Tuhan Yesus. Dan ternyata Tuhan Yesus sedang tidur nyenyak di dalam kapal itu. Dan murid-murid membangunkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bangkit dari tidurnya. Dia melihat suasana dan menghardik yang namanya angin itu. Dan menghardik yang namanya air yang bergejolak luar biasa itu. Dan akhirnya suasana menjadi tenang. Suasana menjadi tenang, saudaraku. Pertanyaannya, kenapa murid-murid mengalami situasi sulit? Kenapa murid-murid pada saat itu mengalami gelombang yang luar biasa terjadi kepada mereka? Bukankah Tuhan Yesus yang meminta murid-murid untuk pergi ke seberang danau? Dan murid-murid taat kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka ikut semua di dalam perahu itu. Tapi anehnya, di dalam perjalanan mereka menuju seberang danau, mereka mengalami satu kesulitan yang luar biasa. Mereka mengalami gelombang kesulitan yang luar biasa, ombak yang luar biasa, ada taufan yang luar biasa. Kalau ada angin taufan, angin sakal, itu sangat dahsyat. Itu bisa merobohkan pohon-pohon, bisa merobohkan, menghancurkan rumah. Apapun yang kena kepada angin taufan, maka semuanya bisa hancur, saudaraku. Dan itulah yang dialami oleh murid-murid. Bukankah mereka taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Tuhan yang meminta mereka untuk pergi menyeberang ke seberang danau. Mereka sudah taat, saudaraku. Mereka mengikuti apa yang disarankan oleh Tuhan Yesus. Tapi ternyata dari tengah perjalanan mereka mengalami kesulitan. Berbeda kalau kita lihat dengan Yunus. Yunus di dalam perjanjian lama sangat jelas Tuhan mengatakan kepada Yunus untuk dia pergi ke Niniwe untuk berkhotbah di satu kota namanya Niniwe, saudaraku. Tapi dia keras kepala, dia berontak kepada Tuhan. Dia tidak mau taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yunus. Yunus bahkan pergi ke Tarsis, di mana Tarsis itu adalah sangat jauh dari Niniwe. Ketika Tuhan mengatakan kepada Yunus, pergilah ke Niniwe, khotbahkanlah pertobatan di kota itu. Tapi dia tidak mau taat, saudaraku. Sangat berbeda kalau kita lihat dengan murid-murid. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, mari kita pergi ke seberang danau. Murid-murid taat, saudaraku. Dan mereka mengalami yang namanya ombak. Mereka mengalami kesulitan. Goncangan terjadi di tengah perjalanan mereka. Yunus juga mengalami hal yang sama. Ketika dia tidak taat kepada Tuhan, dia mau melarikan diri, saudaraku, ke Tarsis. Terjadi goncangan,
Ombak terjadi, gelombang besar terjadi di lautan. Sehingga kapal mereka itu kemasukan air, hampir tenggelam mereka. Sementara Yunus pada saat itu, dia tidur di kapal dengan nyenyak, saudaraku. Kita lihat ada sesuatu hal di dalam hal ini yang berbeda dengan murid-murid. Yunus mengalami gelombang, kesulitan, ombak yang luar biasa terjadi terhadap kapal mereka karena dia jelas tidak taat kepada Tuhan. Tapi kalau murid-murid sebaliknya, saudaraku, mereka taat kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat, saudaraku, bagaimana Yunus, Tuhan perintahkan untuk pergi ke daerah timur, yaitu daerah Niniwe. Dia pergi, saudaraku, ke Tarsis, ke daerah barat. Jadi sangat bertolak belakang. Ya, coba kita lihat sebentar di dalam Yunus 1 ayatnya yang ketiga. Yunus 1 ayatnya yang ketiga. Ya, sudah ketemu? Yunus 1 ayatnya yang ketiga. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke daerah timur, ke daerah Niniwe. Karena Tuhan berbelas kasihan kepada kota itu. Tuhan tidak mau kota itu dibinasakan. Itu sebabnya Tuhan mengutus Yunus pergi berkhotbah ke sana, khotbah pertobatan. Tapi Yunus melarikan diri, saudaraku, ke Tarsus jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tapi dalam perjalanannya ke Tarsis, Yunus mengalami gelombang lautan yang dahsyat, mengalami kesulitan yang luar biasa. Bahkan dikatakan ayatnya yang kelima, ayat yang 4 saya baca. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Hampir sama kalau kita lihat, saudaraku, dengan murid-murid. Ada angin taufan yang luar biasa. Demikian juga kepada Yunus di sini. Ada angin ribut dikatakan. Ada badai besar terjadi pada saat itu. Yang kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Dalam situasi susah, dalam situasi bahaya, ada satu orang yang tidur nyenyak, yaitu Yunus, saudaraku. Tidur nyenyak. Dia tidak peduli apa-apa lagi. Ibaratnya dia tidak peduli mau kehilangan nyawa sekalipun. Tidak peduli dia. Tidak peduli kepada siapapun lagi. Termasuk kepada Tuhan.
Karena dia melarikan diri, dia sudah pasrah kepada apapun itu. Dia pasrah itu sebabnya dia tidur, dia bisa tertidur nyenyak. Dan kita tahu, saudaraku, bahwa murid-murid yang tadi kita baca, mereka semua mengalami kegelisahan yang luar biasa. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka takut mati. Mereka takut tenggelam, saudaraku. Sementara Yunus tidak. Ini bedanya. Itu sebabnya Yunus mengatakan kepada awak kapal itu dan semua orang yang ada di kapal itu, ya lemparkanlah saya ke dalam laut, maka akan reda ombak yang menghantam kapal mereka. Dan benar, saudaraku, ketika Yunus dilemparkan dari kapal itu, maka redalah angin itu. Angin ribut itu menjadi reda, menjadi tenang kembali. Dan mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka. Nah, kalau kita lihat di sini, saudaraku, bahwa kesulitan hidup, ada gelombang kehidupan terjadi terhadap kapal di mana engkau berada, yaitu rumah tanggamu masing-masing. Mungkin saat ini rumah tanggamu sedang ada gelombang menghantamnya, sehingga engkau mengalami kesulitan yang luar biasa saat-saat ini. Dan engkau mungkin bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan mungkin ada di antara saudara yang menyalahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa ini terjadi, Tuhan? Bukankah selama ini saya setia kepada Tuhan? Bukankah selama ini saya melayani Tuhan? Bukankah selama ini saya mengikut Tuhan dengan setia, berdoa senantiasa kepada Tuhan, memuji Tuhan? Jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa kesulitan hidup itu kadang-kadang Tuhan sengaja untuk membawa kita ke pengalaman itu. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah tahu kejadian kapal itu akan diterjang oleh angin taufan. Tapi sengaja Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk ikut bersama-sama dengan Dia ke seberang danau. Dia sudah tahu kejadian itu. Saya percaya tidak ada di luar pengetahuannya. Tapi seperti sengaja Tuhan membawa murid-murid masuk dalam pengalaman yang sulit itu. Walaupun mereka adalah setia, mereka taat kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan bawa mereka supaya mengalami keadaan kesulitan, ombak besar terjadi dalam kehidupan mereka. Berbeda, saudaraku, kalau kita lihat politisi-politisi di dunia ini, ketika mereka berkampanye supaya konstituen mereka memilih mereka, mereka banyak berjanji, saudaraku, hal-hal yang manis. Tapi belum tentu mereka bisa melakukannya. Bertolak belakang dengan Yesus. Yesus tidak pernah menjanjikan sesuatu hal yang manis dalam hidup pengikut-pengikutnya.
Tidak pernah dia berjanji bahwa kalau engkau mengikut aku, maka engkau akan bebas dari goncangan dalam hidupmu. Engkau akan bebas dari kesulitan dalam hidupmu. Engkau akan bebas dari ombak dalam hidupmu. Gelombang kesulitan tidak akan bebas walaupun kita mengikut Tuhan Yesus. Tidak ada, saudaraku, janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Bahkan kalau kita lihat sangat jelas, saudaraku, di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, kalau engkau mau mengikut aku, maka engkau harus memikul salibmu. Menyangkal dirimu, kata Tuhan Yesus, baru mengikut aku. Jadi itu adalah sesuatu hal yang kita harus siap, saudaraku. Ketika kita mengalami kesulitan, ya, kita harus siap. Tapi ada janji Tuhan yang sangat menghibur kita. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, ada gelombang kehidupan yang membuat kita mengalami sesuatu hal yang berat dalam hidup kita. Ada janji Tuhan yang menghibur kita, saudaraku. Yaitu di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima sangat jelas dikatakan di sana. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena aku berfirman kepadamu, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun dalam lembah kekelaman, saudaraku, dalam kesulitan seperti apapun dalam hidupmu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Dia bersama-sama dengan engkau, Dia menyertai engkau, saudaraku. Sama seperti Yesus menyertai murid-muridnya di dalam kapal itu. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah kejadian ombak itu sudah reda, maka dia katakan kepada murid-muridnya di ayatnya yang ke-25, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian, saudaraku? Saya percaya ada maksud Tuhan kenapa Dia berkata demikian. Karena pada saat terjadi ombak yang begitu besar, yang begitu dahsyat terjadi, dan air sudah mulai masuk ke dalam perahu mereka, mereka ketakutannya luar biasa. Mereka kehilangan akal pikiran mereka. Mereka tidak tahu sepertinya apa yang mereka lakukan lagi. Yang mereka pikirkan, oh kita binasa, itu yang ada di dalam pikiran mereka, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, di mana imanmu, di mana kepercayaanmu. Artinya sebaliknya, kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau bisa melakukannya. Maka engkau bisa bertindak untuk melakukannya, meredakan ombak itu. Bukankah di dalam Yohanes dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu percaya maka kamu akan melakukan hal-hal yang besar. Melakukan apa yang aku lakukan. Bahkan dikatakan lebih besar daripada itu. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, maka aku akan melakukannya. Tuhan memberikan kepada kita satu janji. Itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Janji penyertaan Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita minta sesuatu kepadanya dalam nama Tuhan Yesus, maka Dia akan memberikannya kepada kita.
Jadi apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, ya, menghardik yang namanya angin taufan dan gelombang laut itu juga bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kamu akan melakukan apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Tuhan Yesus mengatakannya, saudaraku. Apakah kita punya iman yang besar seperti itu? Kalau kita punya iman, maka kita bisa meredakan suasana yang begitu luar biasa, hiruk pikuk itu, yang kacau itu menjadi tenang kembali, menjadi damai kembali, menjadi teduh kembali. Bukankah di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat dikatakan bahwa roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dikatakan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Karena apa? Kenapa kita bisa mengalahkan nabi-nabi palsu itu? Karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Jadi kalau Tuhan Yesus menghardik angin taufan yang dahsyat, maka kita juga bisa menghardik, saudaraku. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita roh yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Artinya kita sudah diberikan otoritas oleh Tuhan, ada kuasa, ada dunamis yang Tuhan berikan dalam diri kita, dan kita boleh pakai itu. Jangan seperti murid-murid. Karena mereka tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Mereka melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan sehari-hari. Mereka dikhotbahi oleh Tuhan Yesus setiap hari, saudaraku. Bayangkan saja, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Pengetahuan mereka itu begitu banyak. Itu banyak, luar biasa. Karena setiap hari Tuhan Yesus menyampaikan khotbah kepada banyak orang. Dan murid-muridnya mendengarkannya. Jadi kalau dikatakan, ya bisa kita katakan bahwa murid-murid ini profesor-profesor yang hebat. Karena mereka mendengarkan langsung dari sumbernya, saudaraku, firman itu. Sementara kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya, tidak seperti mereka. Mereka sangat istimewa, murid-murid ini. Tapi apa yang terjadi? Walaupun mereka sudah banyak mendengar mengenai firman Tuhan, pengetahuan mereka begitu luar biasa, sudah hebat mereka mengenai pengetahuan mengenai firman Tuhan. Tapi bukan hanya pengetahuan yang penting, saudaraku, tapi tindakan itu adalah yang penting. Bisa jadi, saudaraku, kalau kita punya pengetahuan yang banyak, kita menjadi angkuh, kita menjadi sombong karena pengetahuan. Ya, tapi kalau kita mempraktekkan apa yang kita tahu, maka akan terjadi sesuatu hal yang dahsyat. Akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Jangan biarkan Tuhan Yesus yang ada dalam dirimu itu hanya seperti itu saja. Tidak dimanfaatkan, saudaraku. Ya, ada kuasa yang luar biasa dalam dirimu. Ada Yesus yang ada dalam dirimu. Itu adalah the power yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Karena di sana ada power yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi apakah engkau menggunakan itu?
Apakah engkau memakainya? Atau engkau biarkan saja seperti itu? Seperti Yesus tertidur, engkau biarkan saja seperti itu. Tidak engkau pakai untuk menghardik sesuatu. Kalau ada kesulitan dalam hidupmu, pakailah itu. Pakai kuasa yang ada dalam dirimu. Ada Yesus, ada roh Yesus yang ada dalam dirimu. Itu yang dahsyat, yang luar biasa. Pakai itu. Untuk menghardik apa saja. Kesulitan-kesulitan. Ada ombak dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu. Pakai itu, hardik dalam nama Yesus. Maka engkau akan mengalami kemenangan, saudaraku. Itulah yang mungkin dalam pikiran Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia katakan kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Oleh karena itu, saudaraku, dalam situasi, dalam suasana akhir-akhir ini yang kita tahu ada banyak orang yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Ada banyak orang yang mengalami gelombang ombak yang besar dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Ya, engkau saat ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan biarkan kuasa yang ada dalam dirimu itu, roh yang ada dalam dirimu itu berdiam demikian saja. Jangan biarkan seperti itu. Seperti murid-murid membiarkan Yesus pada saat itu tertidur. Tapi pakai kuasa itu. Ada kuasa yang besar dalam hidupmu, dalam dirimu. Pakai untuk menghardik apa saja dalam kesulitan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Maka semua akan terjadi seperti dalam firman Tuhan. Akan reda. Akan tenang. Ada damai. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kekristenan kita. Dalam mengikut Tuhan Yesus. Jangan hanya seperti murid-murid yang hanya pengetahuan saja yang mereka tahu. Ya, tapi mereka tidak mau mempraktekkan kuasa yang ada dalam diri mereka itu. Mari kita dimanapun saudara mengalami goncangan-goncangan, ada gelombang laut, ada gelombang ombak yang besar dalam hidupmu, ada kesulitan-kesulitan dalam hidupmu, di dalam bidang apa saja engkau mengalaminya. Saat ini katakan berseru kepada Yesus. Pakailah kuasa di dalam dirimu. Otoritas yang Tuhan berikan kepadamu. Karena Tuhan sudah memberikan kepadamu otoritas. Ada roh Yesus yang ada dalam dirimu. Yang dahsyat, yang besar itu. Lebih berkuasa dari roh yang apapun yang ada dalam dunia ini. Ketika engkau berseru, maka semua akan tunduk kepadamu. Roh-roh apapun itu tunduk kepadamu. Karena ada otoritas Tuhan Yesus dalam dirimu. Termasuk alam semesta ini pun angin tunduk kepadamu. Ya, apapun itu tunduk dalam nama Yesus. Jadi mari kita saudaraku semakin sungguh-sungguh boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar saja. Kalau hanya pendengar saja itu hanya pengetahuan saja. Ya. Kalau pengetahuan berarti nanti menjadi kesombongan. Itu jatuhnya ke sana, kesombongan, keangkuhan. Tapi kalau kita pendengar yang baik, kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang terbaik. Maka akan terjadi saudaraku, apa yang dijanjikan dalam Alkitab ini, itu menjadi bagian kita. Kita akan melihat Tuhan, kita akan boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat terjadi di dalam kehidupan kita dalam mengikut Tuhan, saudaraku.
Ya, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, semakin meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Bahwa kita punya kuasa yang dahsyat, kita punya otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada roh Tuhan Yesus di dalam diri kita yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Pakai itu, manfaatkan itu untuk menghardik apa saja dalam hidupmu, kesulitan apapun dalam hidupmu. Pakai kuasa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Maka engkau akan mengalami kemenangan. Kemenangan engkau akan mengalaminya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah menjanjikan sesuatu hal yang manis-manis dalam hidup kami. Tapi Engkau menjanjikan penyertaan-Mu kekal dalam hidup kami. Engkau menjanjikan sesuatu hal yang dahsyat luar biasa, yaitu kami akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tahu semuanya itu kami bisa kerjakan karena ada roh Kristus di dalam diri kami. Ada roh Yesus di dalam diri kami yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Itulah otoritas yang kami punya di dunia ini. Jadi kami tahu sekarang ini bahwa Tuhan itu adalah adil. Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan sangat adil bagi kami. Walaupun Tuhan berkata bahwa Engkau mengirimkan kami di tengah-tengah serigala. Tapi Tuhan memberi kepada kami ada kuasa untuk mengalahkan serigala-serigala itu. Ada kuasa yang luar biasa. Ada otoritas yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengalahkan semuanya di sekitar kami, termasuk serigala-serigala itu. Sehingga kami boleh tampil sebagai pemenang. Saat ini, dimanapun saudara berada, mungkin engkau sedang mengalami seperti yang dialami oleh murid-murid. Engkau melihat dirimu, engkau mengevaluasi dirimu. Engkau sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Engkau sudah taat kepada Tuhan. Dan sekarang ini saudaraku, jangan biarkan kuasa yang ada dalam dirimu mengendap demikian saja di dalam dirimu. Jangan biarkan itu mengendap begitu lama. Tapi engkau harus menggunakan itu. Ada kuasa yang Tuhan sudah berikan kepadamu untuk menghardik apa saja. Hardik saja. Sama seperti Tuhan Yesus menghardik angin topan yang kencang itu. Maka teduh semua, tenang semuanya. Demikian juga saudara. Engkau bisa menggunakan otoritas yang ada pada dirimu saat ini untuk menghardik. Ada gelombang kehidupan yang menerpa keluargamu saat ini. Ada kesulitan yang menerpa keluargamu saat ini. Engkau hardik semua dalam nama Yesus. Sehingga boleh semua menjadi tenang kembali. Oh haleluya, haleluya. Tapi kalau ada di antara saudara yang mungkin merasa seperti Yunus, engkau melarikan diri, engkau tidak taat kepada Tuhan. Tapi saat-saat ini engkau mengalami yang namanya goncangan di dalam keluargamu. Datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Datang kepada Dia, akui semua apa yang kau lakukan sama seperti Yunus. Maka belas kasihan Tuhan akan turun kepadamu. Sehingga pemulihan boleh terjadi dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan akan membuat engkau menjadi seorang pemenang. Ketika engkau mengalami kehidupan kesulitan dalam hidupmu, engkau mengalami gelombang kehidupan dalam hidupmu, ketika engkau berkata menghardik semua kesulitan itu, maka jadilah kemenangan dalam hidupmu. Jadilah kemenangan dalam keluargamu. Jadilah kemenangan dalam dirimu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya sehingga wajahmu pun bersinar-sinar penuh kemuliaan Tuhan. Ada sukacita Tuhan mengalir dalam hidupmu. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi pikiran, hati, perasaanmu. Sekarang sampai selama-lamanya boleh tetap itu menjadi bagianmu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Ya, nanti kita ketemu lagi, berjumpa lagi untuk minggu depan. Haleluya.